Hai semua, kali ini kita akan ngebahas mengenai Evergrande. Jadi Evergrande ini kan sekarang lagi diberitain di mana-mana ya bahwa mereka ini gagal bayar dan terancam bangkrut. Dan nggak cuma itu aja, tapi ditakutkan bahwa dampak sistemiknya itu akan mengerikan seperti yang terjadi pada Lehman Brothers tahun 2008. Evergrande ini didirikan oleh Wikayan di tahun 96 dan sekarang sudah menjadi grup properti dengan penjualan terbesar kedua di Tiongkok dan perusahaan ini juga sudah masuk ke Global 500 daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar dan pendirinya sendiri dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 53 versi Forbes Global. Jadi Evergrande ini menjual apartemen kelas menengah atas dengan properti tersebar di berbagai area. Evergrande ini sudah membangun di 280 kota dan sudah menyelesaikan 1.300 proyek dan total stafnya ada 200.000 orang dengan orang yang dipekerjakan secara tidak langsung itu 3,8 juta pekerjaan setiap tahun. Dan Evergrande ini saat ini sedang kesulitan keuangan ya dan mereka dikabarkan akan gagal bayar karena mereka memiliki hutang yang sangat besar yang akan jatuh tempo di bulan September 2021 ini. Jadi total bunga obligasi yang harus dibayarkan itu besarnya adalah 83,5 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah ya kalau dikonversi. Dan nggak cuma itu aja, mereka juga punya surat utang yang bunganya aja itu besarnya 676 miliar rupiah. Dan semua ini harus dibayarkan nih dalam bulan September ini nih, karena kalau sampai lewat 30 hari dari jatuh tempo, maka mereka akan dianggap gagal bayar. Dan sekarang si Evergrande ini sudah diturunkan nih peringkat kreditnya dan bahkan sahamnya juga sudah turun sampai dengan 80% dari awal tahun karena kasus ini. So, pertanyaannya kenapa ya Evergrande ini bisa sampai terlilit hutang? Jadi Evergrande ini terlilit hutang karena mereka ekspansi besar-besaran. Kita tahu bahwa sebenarnya Evergrande ini kan core bisnisnya adalah properti ya, tapi kemudian mereka ekspansi ke otomotif, tempat hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan di tahun 2010 Evergrande ini juga membeli tim sepak bola yang sekarang dikenal sebagai Guangzhou Evergrande. Nah, mereka ini juga membangun sekolah sepak bola dan juga stadion terbesar dengan kapasitas 100.000 penonton dengan total dananya 24,2 triliun yang direncanakan akan selesai di 2022. Pendiri Evergrande Hui ini dikenal sebagai Raja Utang Tiongkok ya, jadi semua bisnisnya itu dibiayai dengan hutang dan total liabilitiesnya itu sudah mencapai 300 miliar US dollar atau setara dengan 4.247 triliun alias sebesar PDB-nya Indonesia. Dan Evergrande ini kewajibannya melibatkan banyak sekali pihak ya. Jadi melibatkan 128 bank dan lebih dari 121 lembaga non-perbankan. Dan gak cuma itu, bahkan karyawan pun juga diminta untuk memberikan pinjaman ya dengan dijanjikan bunga tertentu yang ternyata belum bisa dipenuhi oleh Evergrande. Jadi akar permasalahan dari gagal bayarnya Evergrande ini bermula dengan permintaan properti residensial di China yang menurun drastis ya karena oversupply dan karena kondisi pandemik. Evergrande ini sudah melakukan diskon atas properti mereka supaya mereka bisa tetap membiayai operasionalnya ya. Dan Evergrande ini sebenarnya sangat terpukul dengan peraturan dari Beijing mengenai Three Red Lines. Jadi saat itu sebelum tahun 2020 itu kan pengembangan properti gila-gilaan di China dan itu mengakibatkan oversupply. Dan semua pengembang properti itu pakai utang dan mereka juga menjual dengan sistem customer itu membayar di muka gitu. Mereka bayar uang muka dan dari uang itu nanti mereka pakai buat modal untuk mengembangkan properti. Nah, itu dikhawatirkan akan gagal bayar. Makanya pemerintah menerapkan aturan Three Red Lines. Jadi Three Red Lines itu terdiri atas 3 kriteria kondisi finansial. Yang pertama adalah rasio utang terhadap asetnya itu harus kurang dari 70%. Kemudian yang kedua, net gearing ratio itu harus kurang dari 100%. Jadi gearing ratio itu membandingkan ekuitas pemilik dengan peminjam. Kemudian yang ketiga adalah rasio kas terhadap hutang jangka pendek. Itu harus lebih dari 1 kali. Nah, sanksinya apa? Jadi nanti yang menjadi konsekuensinya apabila perusahaan itu berada dalam kategori red lines, itu maka perusahaan itu tidak boleh menambahkan hutangnya yang warna merah ya. Kalau orange itu artinya ada 2 yang dilanggar ya. Itu maka pertumbuhan hutangnya itu maksimal adalah 5%. Kalau yellow 10% dan kalau green 15%. Nah, ini nih sebenarnya peraturan ini sangat berat ya, karena kan kita tahu bahwa properti itu kan modalnya memang sebagian besar dari hutang. Dan kalau di Indonesia sendiri, kalau peraturan red lines ini diterapkan di Indonesia, rasanya
sebenarnya dari para pengembang properti itu hanya Pakuwon yang memenuhi syarat dari ketiga parameter ini. Kemudian untuk BSD, BKSL, dan LPJK itu ternyata itu pun melanggar satu dari parameter ini dan sisanya melanggar dua dari parameter ini. Jadi kebayangkan ya ini berat sekali. Nah, kondisi seperti ini akhirnya mengakibatkan bahwa banyak sekali investor yang akhirnya terkatung-katung ya. Jadi kalau dilihat bahwa Bloomberg mencatat sebanyak 1,5 juta customer itu membayar uang muka untuk proyek properti Evergrande. Dan konsumen ini sekarang kan tahu ya bahwa Evergrande ini lagi kesulitan likuiditas dan proyeknya dihentikan. Jadi mereka ini menuntut uang kembali. Makanya kantor Evergrande ini diserbu ya. Mereka semua demo minta uangnya kembali. Nah, meskipun sudah dilakukan diskon besar-besaran, tapi ternyata bahwa laba perusahaan ini tetap turun 29%, artinya penjualannya nggak mengangkat. Dan malahan Evergrande itu menyalahkan media massa ya, karena dianggap bahwa proyeknya itu memang proyeknya berhenti dan mereka sudah melakukan diskon atau apa, tapi akhirnya tetap aja nggak bisa mengangkat penjualan karena dianggap bahwa pemberitaan di media massa itu membuat image mereka buruk dan mereka susah jualan ya. Evergrande ini menjelaskan kepada bursa bahwa mereka itu telah menyelesaikan pembayaran obligasi yuan domestik melalui jalur negosiasi. Jadi kan tadi totalnya kan sekitar 36 juta US dollar dan ini adalah angka yang luar biasa besar ya. Dan sebagai gambaran aja di Indonesia itu kalau bangun apartemen, ya apartemen mewah itu udah dapat satu apartemen mewah. Sementara ini cuman bunga dari obligasi, jadi gede banget. Dan selain itu mereka juga punya kewajiban untuk membayarkan bunga atas obligasi berdenominasi dolar yang totalnya adalah 83,5 juta US dollar atau sebesar 1,2 triliun. Selain itu juga mereka berusaha ya untuk melakukan nego dengan menjual kantor di Hong Kong yang dulu mereka beli di tahun 2015. Jadi risiko gagal bayar ini yang bikin investor global itu khawatir. Kalau nanti kalau perusahaan ini gagal bayar, akibatnya akan berimbas kemana-mana. Jadi menjadi suatu efek sistemik. Karena itulah Bank Sentral Tiongkok, yaitu People Bank of China, itu menyuntikkan 90 miliar yuan atau 13,9 miliar US dollar atau setara dengan 198 triliun ke dalam sistem perbankan. Upaya penyelamatan ini mau nggak mau mesti dilakukan ya, karena kalau sampai gagal bayar itu efeknya bisa kemana-mana. Karena kita tahu bahwa sektor properti itu di China itu juga menyumbang pertumbuhan yang cukup tinggi, kurang lebih sekitar 29% dari output ekonomi. Jadi kalau sampai perusahaan sekelas Evergrande ini bangkrut, maka akan memberikan tekanan ke perekonomian negara. Dan sekarang aja Bank of America udah memangkas proyeksi ekonomi China dari 8,3% jadi 8%. Jatuhnya Evergrande di Cina ini dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak sistemik ya, seperti yang terjadi pada Lehman Brothers di tahun 2008. Jadi kalau kita ingat lagi, Lehman Brothers itu kan investment bank ya, yang saat itu hancur karena bangkrut. Sebenarnya awalnya mereka ini adalah bank biasa yang menyalurkan kredit biasa, terutama di sektor transportasi penerbangan. Terus pas tahun 2001, Bank Sentral Amerika Serikat kan menurunkan suku bunga tuh sampai 1% sebagai stimulus Amerika ya, biar ekonominya berkembang lagi. Nah, itu dimanfaatkan oleh Lehman Brothers untuk invest di pasar real estate. Nah, setelah 5 tahun berkembang, akhirnya Lehman Brothers ini memiliki miliaran dolar pinjaman ke real estate dan karena itu mereka menjadi yang terbesar nomor 4 di Amerika Serikat. Tapi sayangnya dengan berjalannya waktu, Lehman Brothers ini mulai meninggalkan prinsip prudent atau kehati-hatian. Jadi mereka menyalurkan kredit ini ke masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap yang disebut subprime mortgage yang mana resikonya tinggi. Cuman mereka bilang bahwa mereka udah punya pertimbangan sendiri. Satu, karena bunga yang diberikan ke customer tipe ini kan bunganya tinggi. Kemudian yang kedua adalah aset agunannya kan nanti kalau sampai gagal bayar toh juga bisa dijual. Nah, kemudian di tahun 2004, The Fed itu kan menaikkan suku bunga tuh. Nah, itu berakibat ganda. Satu adalah karena si developer itu nggak bisa menjual barang karena harga propertinya naik, sehingga kan banyak banget ya properti yang nggak bisa kejual. Dan yang kedua, customer subprime mortgage ini juga nggak bisa nyicil.
Dan akibatnya kan aset mereka disita nih, tapi bank juga nggak bisa jual gitu loh. Nah, sehingga terjadi bubble yang mengakibatkan harga propertinya turun. Dan masyarakat yang masih punya KPR, mereka kan tetap harus nyicil nih dengan bunga yang lebih tinggi. Padahal propertinya kan tadi harganya turun ya. Jadi mereka juga males gitu loh mau bayar. Dan mereka membiarkan asetnya disita. Sehingga KPR benar-benar macet dan akibatnya Lehman Brothers ini bangkrut. Dan kejatuhan Lehman Brothers atau kebangkrutan ini ternyata imbasnya sampai pasar keuangan global tuh ambruk dan berimbas juga ke berbagai negara. Nah, pertanyaannya, apakah Evergrande ini nantinya akan seperti Lehman Brothers? Jadi, kalau dilihat dari sisi aset ya, Evergrande ini kan pengembang properti, artinya mereka kan memiliki aset real yang bisa dijual ya. Tapi memang sih kalau dilihat dari kasusnya Lehman Brothers tadi, bahwa ternyata jualan aset itu juga nggak gampang ya. Apalagi dalam kondisi properti oversupply, pasti nggak gampang. Demikian juga dengan kondisinya si Evergrande ini nih. Benar sih bahwa asetnya itu bisa dijual. Tapi kan nggak gampang karena properti banyak banget yang sekarang itu berhenti dari propertinya Evergrande, jadi belum jadi gitu loh. Dan nggak gampang untuk cari investor untuk mau beli properti yang belum jadi dan mereka mau lanjutkan properti itu gitu. Terus yang kedua juga kan China tadi oversupply ya. Dengan kondisi market properti yang oversupply udah otomatis konglomerat yang mau masuk ke bisnis properti juga udah males ya. Dan sekarang daya beli di China kan juga turun ya karena kan kondisi pandemik banyak pembatasan. Padahal China ini kan income ekonominya adalah dari ekspor. Otomatis kan daya beli di China juga turun ya. Nah, kemudian yang kedua dari dampak sistemik, Evergrande ini kan meminjam dari 128 bank. Yang mana kalau Evergrande ini kesulitan secara likuiditas, otomatis kan akan beruntun efek gagal bayarnya. Jadi misalnya nih si Evergrande nggak bisa bayar kontraktor, kontraktor nggak bisa bayar supplier, supplier nggak bisa bayar ke mungkin ke bagian lainnya lagi gitu. Jadi otomatis ini akan terus berdampak ya dan mungkin perbankan pun bisa kena efek juga kesulitan likuiditas. Jadi merembetnya bisa ke berbagai sektor gitu. Nah, itulah kekhawatiran yang ditimbulkan karena kejadian resiko gagal bayar ini gitu. Sehingga market juga was-was ya dengan kondisi seperti ini. Takutnya merembet kemana-mana. Tapi balik lagi sebenarnya Evergrande ini kan terjadinya di China nih. Dan kita tahu lah ya China tuh sangat tegas sekali dan pokoknya nggak ada ampun deh. Apapun mereka pasti akan lakukan buat menyelamatkan agar nggak ada dampak sistemik dari Evergrande ini. So, kasus Evergrande ini memang sih buat saat ini udah bisa ditenangkan ya dengan guyuran dana dari People Bank of China. Tapi kita tetap harus perhatikan nih, kira-kira seperti apa sih nanti langkah yang diambil buat menyelesaikan masalah gagal bayarnya ini. Karena kalau tidak ada solusi mengenai gagal bayarnya ini dan benar-benar Evergrande dinyatakan bangkrut, pastinya juga akan berimbas kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. Oke, thank you for watching.